Ada hal yang menarik yang bisa kita kaji dalam menciptakan kepentingan nasional Indonesia yang baru. Apakah kepentingan nasional Indonesia yang baru? Yaitu bagaimana kita membuka akses keluar angkasa. Yang jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang benar-benar mendasar bagi negara kita apa? Apakah setelah tahun 2024 ini Presiden Indonesia ini mulai fokus kepada pengembangan teknologi luar angkasa sebagai kepentingan nasional Indonesia yang baru. Ini adalah hal yang harus diperhatikan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang memang harus ditanyakan. Kenapa hal ini penting untuk ditanyakan? Bahwa kita sudah sering mendengar, membaca dan juga melihat di YouTube bahwa tahun 2050 adalah abad luar angkasa, di mana luar angkasa ini akan menjadi sebuah destinasi baru, menjadi nilai jual yang luar biasa, mungkin lebih dari 1.000 billion nilainya, dan itu akan meningkat terus. Dan juga ada rencana secara perlahan kehidupan manusia juga akan dipindahkan keluar angkasa. Banyak hal yang harus ini diperhatikan ya. Jadi selain kita fokus untuk kepentingan nasional kita, bagaimana Indonesia ini bisa mengambil manfaat di era tersebut. Yang jelas sudah pasti pengembangan sumber daya manusia itu adalah hal yang mutlak. Kedua, pengembangan rekayasa teknologi luar angkasa. Apa yang harus kita dapatkan, harus apa yang kita harus ciptakan, dan apa yang harus kita lihat dalam menciptakan visi jangka panjang kita. Hal-hal seperti ini yang mutlak diperlukan untuk melihat hal yang lebih jauh, bahwa nilai ekonomi ini akan membuka lebih banyak lapangan kerja, karena mobilitas manusia tidak selamanya harus di bumi, tetapi juga di luar angkasa. Planet-planet di sekitar kita tentu akan menjadi bahan pertimbangan, seperti kita sudah mengetahui bahwa dalam 10 tahun terakhir ini planet Mars adalah salah satu destinasi untuk perjalanan manusia menuju dari bumi menuju Mars, dan Mars memang akan menjadi planet kedua untuk tempat tinggal manusia. Setelah itu kita bisa melihat bulan sebagai satelit bumi yang juga akan menjadi uh, tempat untuk singgah ya, dan juga tempat untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai alam semesta kita, khususnya di sekitar galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan. Indonesia mempunyai lembaga antariksa nasional yaitu LAPAN, dan itu merupakan potensi luar biasa. Yang harus diperhatikan adalah peningkatan anggaran LAPAN untuk melakukan rekayasa teknologi luar angkasa sangat diperlukan. Selain itu memang juga anggarannya nih harus besar ya. Anggaran juga harus seperti pemerintah Amerika memberikan anggaran yang besar kepada NASA, karena hal ini bertujuan untuk bagaimana LAPAN juga bisa dikenal secara internasional, apa juga bisa memberikan nilai keuntungan bisnis bagi LAPAN sendiri dan juga bagi pemerintah. Tentu hal-hal seperti ini harus mulai dikaji saat ini, jangan sampai kita terlambat. Karena banyak nanti perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang transportasi luar angkasa. Jepang sudah membuka dengan namanya e-space. Ya, jadi nanti kita bisa melihat selain uh, pesawat antariksa ya, kalau di Indonesia dikatakan pesawat ulang-alik untuk mengangkut penumpang, juga pesawat kargo luar angkasa sangat dibutuhkan dalam jumlah banyak. Jadi pesawat ini akan banyak membawa barang-barang atau yang lainnya itu dari bumi menuju luar angkasa, tujuannya untuk mensuplai kebutuhan manusia. Jadi kita menyebutnya sebagai logistik luar angkasa, dan itu sudah mulai dikembangkan. Manusia sudah pasti akan terus menjelajah alam semesta, melihat
kehidupan baru, karena itu adalah sifat manusia yang jujur tidak pernah puas. Kalau manusia hanya bisa tinggal di bumi, berarti kita ada stuck dalam kehidupan kita dan kita sama sekali tidak bisa berkembang. Oleh karena itu, ini adalah saatnya yang tepat bagi kita untuk melihat kehidupan baru, menciptakan kehidupan baru, dan bertahan di kehidupan baru. Jika tahun 2050 secara perlahan manusia bisa mulai melakukan mobilitas luar angkasa, mungkin prediksi ini 100 tahun kemudian kita bisa melihat galaksi lain di sekitar kita. Kalau misalnya kita melihat ada yang paling dekat ada galaksi Andromeda, kita bisa menjelajah. Karena teknologinya pasti akan dikembangkan. Dan teknologi yang dikembangkan itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Karena ini adalah kebutuhan. Bahwa pesawat transportasi luar angkasa sama dengan saat ini kita melihat pesawat jet atau pesawat jet jumbo sebagai alat transportasi, dan itu akan menjadi sebuah bisnis model bisnis baru untuk mulai saat ini dan juga di masa mendatang. Ini adalah podcast saya yang memprediksi masa depan yang bisa terjadi, dan terjadinya bukan lagi dalam jangka 100 tahun atau 200 tahun, tetapi hanya menunggu waktu 20-30 mendatang. Ini sudah menjadi hal yang biasa bagi kita semua. Oke, saya Septo Indarto mengucapkan terima kasih banyak. Salam sukses untuk Anda semua.